semuanya, namaku Karlisa Regina Susanto, biasa dipanggil Ica, mahasiswi dari Jakarta. Umur aku 19 tahun. Sedikit latar belakang aku tuh terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Aku cucu pertama dan anak pertama. Nah, lalu kegiatan yang sedang aku jalani itu, aku mahasiswi kedokteran tingkat 2. Terus juga aku UKM tim bantuan medis, dan aku juga Oriflame. Nah, Oriflame itu aku udah di level 18%. Nah, pertamanya gimana sih sampai aku tuh tahu Oriflame? Nah, sebenarnya pas aku kecil, pas SD, mamaku tuh udah sering beli-beli Oriflame gitu, kayak misalkan Giordani, terus juga Milk and Honey yang body lotion, terus Tender Care yang lagi ngetrend banget itu dari dulu, yang legend banget. Tapi aku nggak tahu kalau misalkan itu tuh bisa jadi pekerjaan gitu. Jadi aku taunya tuh cuman kayak online shop gitu. Jadi pas aku gap year itu aku bisa disebut gabut lah ya waktu itu. Jadi saudaraku ini ngajakin aku kayak, ayo ikut MLM Oriflame. Pertamanya aku kayak, loh Oriflame ada MLM-nya gitu loh, dan aku pun penasaran. Terus ya udahlah, aku pikir kenapa nggak dijalanin dulu aja. Jadi karena saudaraku ini baru masuk juga, jadi mungkin belum bisa pegang downline, jadi dialihin ke temennya atau upline-nya dia. Dan di situ aku kenalan dan dijelasin mekanismenya, cara kerjanya kayak gitu, dan aku tertarik banget sih. Karena yang pertama itu fleksibel banget. Karena kan aku tahu waktu itu aku belajar SBM juga kan, dan mandiri, dan otomatis pasti waktunya nggak tentu banget gitu. Jadi aku ngincar banget fleksibelnya, dan penghasilannya itu pun selain keuntungan, kita juga bisa dapetin penghasilan bulanan, udah kayak kerja di kantoran. Dan itu menurut aku itu tertarik buat sih aku. Nah udah gitu, udah nih aku didaftarin, aku jalanin, dan pertama kali itu susah banget menurut aku untuk dapetin 100 BP itu. Menurut aku susah banget gitu, karena cara jualan aku pun masih salah gitu. Jadi aku tuh dulu tuh sering jualan offline gitu, dan itu jualannya pun yang makanan gitu, yang orang udah pasti yang kayak, oh makanan ya udah pasti kemakan gitu loh. Kalau misalkan Oriflame kan itu sesuai kebutuhan gitu. Terus habis itu aku diajarin, dibantu banget. Aku bener-bener kayak upline itu pada baik-baik banget. Terus aku dibantuin, dijelasin ini tuh harusnya tuh kayak gini, lebih baik tuh kayak gini gitu. Dan abis itu alasannya aku memutuskan untuk, oh ini mau diseriusin nih, itu tuh pas aku udah di level 3%, terus habis itu naik 6%. Itu tuh aku udah ngerasa, wah udah enak banget nih, kayak udah waktunya fleksibel, terus juga online gitu loh. Jadi kayak sambil rebahan bisa, sambil pergi-pergian bisa. Menurut aku itu suatu keuntungan gitu loh, dan aku pun bisa survive gitu ngejalaninnya. Jadi itu aku memutuskan untuk udah fix banget sih, ini bisnis yang bakalan jangka panjang, yang bakalan aku jalanin gitu. Terus abis itu gimana sih pengaturannya semenjak aku kedokteran? Kan pasti kan berubah kan pengaturannya, pas masa SBM tuh pasti beda banget. Jadi aku tuh bukan bikin timetable tuh yang sebulan atau seminggu, karena nggak bisa. Karena kan aku mengikuti jadwal dokter gitu. Jadi misalkan si dokter ini tiba-tiba nggak bisa karena tugas atau gimana gitu. Jadi aku bikin tuh per hari, entah itu aku tulis atau aku pikirin aja, karena aku tuh orangnya lumayan terorganisir banget. Jadi aku nggak suka kalau misalkan ada yang nggak kecapai di hari itu. Nah, sedikit aja aku ceritain timetable harian aku. Kalau misalkan aku lagi nggak sibuk, itu aku setiap hari kelas dari jam 7:30 sampai jam 5 sore, itu setiap hari, Senin sampai Jumat. Lalu abis itu biasa aku tidur bentar sedikit, tidur siang sore lah, itu kalau bisa dibilang. Abis itu aku Oriflame,
2-3 jam 4 jaman gitu, tergantung sama kondisi. Misalkan aku lagi nelfon downline atau nelfonin NS kayak gitu, itu bakal waktu lebih lama, bisa sampai 4 jaman kayak gitu. Lalu aku belajar lagi malam-malamnya, jadi aku bisa tidur antara jam 11-an sampai jam 1-an gitu, terus habis itu balik lagi gitu. Nah, terus abis itu cara kerja aku sama downline aku itu terutama di setiap awal bulannya itu kan BPS-an. Nah, di BPS-an itu aku tanyain ke downline aku, evaluasi mereka sendiri-sendiri dulu. Kenapa sih menurut kamu apa yang kurang di bulan lalu? Apa yang kamu kurang greget banget kamu kerjain di bulan lalu? Lalu habis itu, habis mereka evaluasi diri mereka sendiri-sendiri, itu baru aku kasih nasihat. Oh, kalau kayak gini kamu solusinya kayak gini, dan apa namanya, kalau misalkan ada yang kurang bakal aku tambahin juga. Terus juga biasanya sih aku juga kadang evaluasi bareng-bareng mereka. Maksudnya itu kayak, oh iya misalkan RC aku juga nggak nyampe nih 50, aku cuma sampai 40 di bulan kemarin gitu. Jadi aku bener-bener merangkul mereka kayak keluarga banget, karena Oriflame itu tuh menurut aku keluarga baru aku gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan aku keluar gitu dari Oriflame, karena ya aku bakal meninggalkan keluarga-keluarga aku. Itu sih yang salah satunya juga yang aku pikirin kenapa aku mau jadi pebisnis, dan ini pun jangka panjang gitu. Terus apa aja sih yang udah aku dapetin dari Oriflame? Mungkin aku nggak mengarah kayak ke gadget beli baru atau enggak, karena prioritas aku sekarang sebagai mahasiswa kedokteran adalah buku. Jadi tuh kan di mahasiswa kedokteran tuh para mahasiswa kedokteran tuh kan benar-benar bukunya banyak banget. Jadi aku lebih fokusin ke itu, kayak misalkan buku-buku aku itu semuanya aku beli sendiri. Belum ada yang aku minta sama orang tua. Bahkan kalau misalkan aku pinjam pun aku bakalan balikin gitu. Karena menurut aku itu udah tugas aku. Karena kan sebenarnya kan kalau misalkan buku-buku itu kan sebenarnya bisa pakai ebook juga kan. Cuman aku tuh orangnya nggak bisa banget. Kalau misalkan kayak pakai ebook itu aku harus tulis di bukunya kayak gitu, atau aku stabiloin. Jadi itu emang konsekuensi dari aku sendiri gitu. Terus impian selanjutnya adalah aku pengen banget nabung 40 juta dalam setahun, semoga tercapai. Terus habis itu banyak banget nih yang NS tuh yang bilang, aduh kak aku sibuk banget nggak ada waktu nih kayak gitu. Nah itu jadi menurut aku itu kita punya 24 jam dalam sehari, mau itu senior director, mau itu pun 3%, atau mau SM atau beauty influencer tuh sama 24 jam, dan semua juga punya kesibukan masing-masing. Jadi menurut aku itu tergantung cara kita ngatur waktunya kayak gitu. Dan menurut aku misalkan kalau misalkan kuliah atau sekolah itu 70% dan Oriflame itu 30%, ya udah dari 70% itu kamu kerjain semaksimal mungkin gitu loh. Dari 30% juga kamu kerjain semaksimal mungkin. Jangan karena ini dia 30% atau cadangan atau sampingan, malah kamu ya udahlah karena itu sampingan ya udah aku kerjain seperlunya aja gitu. Menurut aku itu pemikiran yang salah banget. Jadi harus banget tetap difokusin kedua-duanya. Terus juga kayak tadi yang aku bilang, itu tuh sebenarnya pasti ada aja waktu yang kamu kosong. Misalkan aku waktu makan siang itu aku dikasih waktu sejaman, itu aku makan siang sambil main HP. Daripada kita scroll TikTok atau Instagram, lebih baik kita follow up downline kayak gitu, atau misalkan jualan gitu. Menurut aku sebenarnya bisa banget asal kita mau, asal kita udah niat nih, karena kita udah punya tanggung jawab juga di Oriflame. Itu sih menurut aku. Berapa sulit pun kita dalam keadaan masalah apapun, kita harus tetap semangat terus jalaninnya kayak gitu. Karena pasti ada kayak roda berputar tuh, pasti kadang kita di atas dan di bawah. Jadi menurut aku kita ingat aja kalau kita tuh mampu ngejalanin ini, pasti
ketika kita selalu berkata kayak gitu, itu pun kita memotivasi diri kita sendiri. Walaupun kita stuck level atau bahkan turun level, itu pasti Tuhan punya rencana sesuatu buat kita ke depannya gitu loh. Jadi menurut aku semangat terus bagi kalian-kalian semua ini, para pejuang Oriflamers. Jadi tetap semangat terus. Oke, terima kasih.